Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 11 dengan judul Heartbeat. Ini sudah berlalu hampir 2 jam, dan pemilik saham terbesar di perusahaan raksasa yang bergerak dalam bidang properti itu masih terlihat begitu segar, bahkan meski sudah habiskan setidaknya 6 gelas vodka. Entah dalam minuman itu kadar alkoholnya terlalu sedikit atau bagaimana. Mulai bergerak tak nyaman, Jemima yang sudah ingin pulang, apalagi ekspresi bosan di wajah Abiasa terlihat jelas, dan ia takut itu dapat mempengaruhi kerjasama di antara mereka, lalu menyenggol lengan Edzar dengan sikunya. Pria yang duduk di samping kirinya sedang Abiasa di sisi kanan, menoleh pada Jemima dengan kening mengernyit. "Kasih minum lagi." Bisik Jemima di tengah-tengah suara keras lagu bernada sumbang yang dinyanyikan oleh seorang wanita yang ia tahu betul merupakan seorang beauty blogger yang namanya melejit begitu cepat. Wanita itu dibawa oleh pihak calon investor yang kini sedang asyik menggerayangi wanita yang terlihat masih begitu muda itu. Entah dunia ini yang terlalu keras, atau memang orang yang enggan berusaha. Hingga demi sebuah popularitas, rela jual tubuh pada bangkot tua yang pasti sudah memberikan jaminan yang nilainya masih bisa dihitung dengan jari. Miris, bukan? Mengangguk, Edzar yang sebenarnya agak ngeri dengan pertemuan kali ini mendekati gading Nandana, yang pipinya sudah mendarat ke dada setengah terbuka milik wanita yang ia tahu memiliki panggilan Kiara itu. Edzar membawa sebuah botol berisi cairan vodka yang masih tersisa setengah, lalu tampak berbincang dengan Gading yang benar-benar menghancurkan suasana hati Abiasa. "Maaf, Ibu Mima, Pak Yasa, saya tidak memiliki daya jika Bapak sudah memaksa untuk membawa wanitanya." Jemima tersenyum tipis pada asisten pribadi Gading, yang juga datang bersama wanita lain yang tadi memperkenalkan diri sebagai sekretaris Gading. Tapi dari tatapan tak suka wanita bernama Ruri itu, Jemima tahu ada hubungan spesial antara Gading dan Ruri. "Kita tidak bisa mengendalikan hal seperti ini, Pak Wita," jawab Jemima profesional, namun itu berbanding terbalik dengan kekhawatirannya, terlebih saat ia dengar hela berat dari pria di sampingnya. Demi proyek besar dengan Uraga Company, Jemima harus bisa menahan Abiasa untuk tak sudahi pertemuan ini sebelum dapatkan tanda tangan Gading Nandana. "Sebentar lagi, Pak," bisik Jemima, kemudian pada pria yang sudah tak lagi bisa bersikap ramah. Tadi tentunya Abiasa tak begini. Pria yang meski selalu bersikap ketus ini bisa menempatkan posisi ketika berbicara, khususnya dengan orang yang memberi ia keuntungan. Tapi itu tak berlaku jika sepanjang perbincangan, Abiasa malah terganggu dengan beberapa hal. Salah satunya rencana Gading yang tadi mengatakan akan menyiapkan wanita untuk Abiasa di pertemuan berikutnya. Di sini Abiasalah yang harus berhasil meluluhkan Gading. Tapi malah pria berkacamata ini yang terus disodori pelbagai bujukan dari Gading Nandana. "Pak Yasa, ayo bersenang-senang." Pria usia 60 tahun dengan tubuh yang masih bugar itu tampaknya sudah mulai oleng. Berjalan dengan botol di tangannya, ia hampiri Abiasa. "Satu teguk untuk merayakan kerjasama di antara kita." Sebelah alis Jemima terangkat. Ucapan Gading barusan apakah pertanda jika pria tua ini sudah setuju untuk menjadi investor dalam proyek besar Century Giant? Kebahagiaan terasa seimbang dengan pertemuan yang cukup buruk ini. Jemima lalu berdiri menerima gelas berisi vodka yang Gading sodorkan pada Abiasa. "Terima kasih untuk kepercayaan Bapak. Andai saja kami memiliki daya tahan tubuh sebaik Bapak, kami pasti akan ikut bersenang-senang. Sayangnya, satu teguk saja sudah bisa hilangkan kesadaran kami, maka kami mohon maaf untuk kondisi tidak menyenangkan ini." Jemima berdecak penuh penyesalan. Tapi melihat Bapak terlihat puas dengan pertemuan ini, itu menjadi kado terbaik untuk kami. Jemima lalu kerlingkan mata pada Edzar yang langsung menangkap kode tersebut. Dia tinggalkan cepat-cepat Kiara yang bergelantungan manja di lehernya untuk hampiri Jemima. "Sebagai rekan, saya akan menggantikan Ibu Jemima dan Pak Abiasa. Edzar mengambil gelas di tangan Jemima. Untuk kejayaan Bapak Gading dan Century Giant." Pria yang sejak tadi sudah ditelepon tanpa henti oleh sang istri itu, kemudian meneguk hingga tandas vodka yang Gading tuangkan untuk Abiasa. Tapi tentu dia tak kecewa karena di dunia bisnis ini, dia tak hanya sekali bertemu dengan orang seperti Abiasa. "Saya puas. Tentu, Nona Jemima menyiapkan semuanya dengan begitu baik, walau seharusnya Anda siapkan teman untuk Wita." Jemima paham maksud Gading.
Tapi menyiapkan wanita tentu bertentangan dengan prinsip Abiasa. Jadi untuk pertemuan berikutnya, tolong buat pesta ini menjadi lebih meriah. Jemima menelan salivanya dengan kasar. Tapi Gading menoleh pada Kiara yang bersandar pada meja bar. Terlihat lemas karena alkohol yang sejak tadi terus dinikmati. Sayang, kesini. Tahu jika yang dipanggil adalah dirinya, Kiara lantas mendekat. Berjalan sempoyongan, wanita itu lantas bergelendot manja di lengan Gading. Pesta kita masih panjang? Jemima langsung melotot pun dengan Edzar yang yakin akan mendapati pakaiannya di luar rumah ketika dia pulang nanti. Mbak, gimana ini? Bisik pria itu, namun Jemima mengangguk pelan, mencoba untuk terlihat tenang. Bagaimana kalau kamu temani si pemilik acara yang sudah mengundang kita? Gading mendorong Kiara ke arah Abiasa, hingga tubuh wanita itu jatuh di pangkuan sitiran yang tak membuat ekspresi apapun. Padahal Jemima dan Edzar sudah melotot ngeri. Benar. Abiasa hanya diam dengan tatapan dingin, bahkan Kiara yang sudah di pangkuan, tak ia singkirkan, padahal tangan wanita itu sudah menjelajahi garis wajahnya yang sempurna. Jemima menelan salivanya yang terasa begitu kelat. Ekspresi Abiasa yang seperti ini malah lebih mengerikan dari kemarahan Abiasa sendiri. Mbak. Edzar ingin membisiki kekhawatirannya pada Jemima, namun ia telan kembali ucapannya ketika Gading tiba-tiba menarik tangan Jemima yang langsung tersentak kaget. Tapi sejurus kemudian terdengar sebuah pekik kesakitan. Tapi itu bukan suara Jemima, melainkan Kiara yang langsung berguling jatuh saat Abiasa berdiri, bahkan tanpa berusaha untuk singkirkan Kiara lebih dulu. Secepat dirinya berdiri, tangan pria itu mencekal pergelangan tangan Gading yang memegang lengan Jemima. Kita sudahi pertemuan ini. Lalu senyum pria itu tercetak begitu ramah seolah tak ada kejadian yang merusak suasana hatinya. Kedepannya kami akan menyiapkan pertemuan yang lebih baik lagi dari malam ini. Tergelak padahal pergelangan tangan terasa nyeri oleh cengkeraman Abiasa. Gading, lalu lepaskan lengan Jemima, yang hari ini tampil cantik dalam balutan V-shaped dress biru elektrik dengan lengan sebatas siku, namun bagian dada sedikit menonjolkan miliknya, yang tentu menjadi pusat perhatian Gading sejak tadi. Hubungan antara atasan dan bawahan. Pria itu bersuara lagi dengan lirikan penuh arti pada Jemima dan Abiasa yang hanya diam enggan menanggapi kesalahpahaman yang sudah terlalu sering mereka dengar. Saya memahami dengan baik. Lalu bola mata pria yang harusnya segera tobat karena sudah beraroma tanah ini bergulir menuju Ruri yang seketika itu tampak gelisah. Witing tresno jalaran soko kulino. Imbuhnya mengucapkan pepatah Jawa sebelum kemudian menghela napas panjang saat tatapan jatuh pada Kiara yang masih meringkuk malang di bawah kaki Abiasa. Wita bawa Kiara. Lalu Gading tatap lagi Abiasa sebelum sodorkan tangannya pada pria yang tertangkap tengah rentangkan kanan di depan perut Jemima seolah sedang lindungi wanita itu dari serangannya yang barangkali bisa terjadi tiba-tiba. Senyum penuh arti itu tercetak kembali. Bagaimana dengan dokumen yang harus saya tanda tangani? Jemima langsung berbalik untuk mengambil lembaran kertas dari dalam tas yang sejak tadi berada di sisi tubuhnya. Ini, Abiasa mengambil kertas berisi perjanjian kerjasama itu lalu berjalan di depan Jemima, tutupi tubuh yang terus saja menjadi titik fokus Gading. Anda tahu betul, kerjasama ini tidak hanya menguntungkan saya. Tentu. Gading segera menandatangani kertas tersebut dengan senyum terkulum. Sungguh darah anak muda masih begitu kental dalam diri Abiasa. Jadi hanya menjalin hubungan dengan bawahan saja, pria ini terlihat terlalu menggunakan hati. Tapi itu hanya pendapat Gading, berbeda dengan dua lelaki lainnya yang memandang sikap Abiasa sebagai bentuk perlindungan untuk Jemima yang tampak seperti mangsa empuk di mata Gading yang terkenal mata keranjang. Hampir 3 jam untuk sebuah perjanjian investasi, para tamu kemudian pulang dan tersisa Edzar, Jemima, dan Abiasa. Kalau gitu saya pulang, Pak. Saya udah nggak kuat. Ucap pelan Edzar berpamitan pada Abiasa yang sudah meminta seorang pelayan yang sejak tadi berada di balik meja bar, mematikan suara musik yang terus berputar, lalu menyalakan lampu utama karena ia risih dengan penerangan remang-remang yang sejak tadi mengungkung mereka. Pak Syam sudah menunggu. Jawab singkat Abiasa. Iya, Pak. Jawab Edzar, lalu memanggil Jemima yang sejak tadi berlagak baik-baik saja, tapi dia tahu jika Gading yang tiba-tiba menarik wanita ini pasti membuat takut Jemima. Bang, nggak apa-apa kan? Ya, Ed. Makasih ya. Edzar mengangguk sebelum kemudian keluar dari ruangan yang menyajikan pemandangan pantai dari balik dinding kaca di salah satu sisinya. Sekarang hanya tinggal Jemima dan Abiasa saja.
Wanita itu mengambil kunci mobil dari dalam tasnya, lalu sodorkan pada si bos yang masih memasang raut dingin, padahal pertemuan berjalan sukses. Meski sedikit beresiko, karena jika Abiasa diam saja, bisa jadi Gading sudah menyentuh Jemima lebih lancang lagi. Bapak pulang sendiri nggak? Saya bilang jangan berpakaian seperti ini. Jemima lalu melirik diam-diam pada pakaian yang ia kenakan. Semuanya baik-baik saja, walau memang dadanya yang cukup besar ini jadi jauh lebih menonjol. Tapi tetap saja tak ada yang berlebihan karena baju tak benar-benar mencetak lekuk tubuhnya. Dia cukup sadar dengan beberapa titik tubuh yang lebih besar dari ukuran ideal. Saya hanya sedang berusaha tampil baik di... Plok! Jemima tersentak saat jas milik Abiasa yang sejak tadi berada di sandaran sofa berpindah ke tubuh bagian depannya. Kamu malah semakin terlihat gendut. Timpal Abiasa masih dengan nada yang terlalu lurus. Langsung berjalan melewati Jemima tanpa mengambil kunci mobil milik wanita itu. Abiasa bergerak keluar lebih dahulu dan Jemima yang akan ditinggalkan langsung mengejar setelah melipat jas milik Abiasa dan membawanya di lengan. Tahu jika Abiasa sedang dalam perasaan buruk, Jemima yang kesusahan untuk mensejajarkan langkah dengan si tiran yang melangkah terlalu lebar, lalu menjawab ejekan Abiasa padanya dengan nada melucu. Memangnya saya pernah kelihatan langsing di depan Bapak? Abiasa melirik ke kiri, tepat di mana Jemima berusaha menyamai langkahnya. Wanita itu tersenyum untuk menutupi ringisan sakit. Lalu perlahan lirikannya turun dan melihat heels yang Jemima kenakan. Dasar bodoh, maki pria itu dalam hati. Enggak juga. Jawabnya kemudian sebelum berhenti dan terlalu cepat mengambil jaket di lengan Jemima, membentangkan di belakang tubuh wanita itu yang langsung diam membeku. Lidah terlalu keluh untuk mencipta protes, apalagi ketika tanpa ragu, Abiasa yang menatap Jemima terlalu dalam mengancingkan jas, hingga setengah tubuh berbalut gaun wanita itu benar-benar tak terlihat lagi. Jemima yang bisa rasakan napasnya mendadak memburu seiring dengan wajah yang memanas itu, lalu menoleh ke samping untuk hindari sorot tajam Abiasa yang seolah ingin telanjangi dirinya. Tapi, Jemima sadar di koridor pendek ini, ia masih ditatap oleh Abiasa, yang jemarinya belum bergeser dari ujung jas yang menutupi hampir setengah paha, termasuk sepasang tangannya. Pria ini tampak enggan memutus tatapan dari wajah Jemima yang mencoba mencari cara untuk menghentikan suasana canggung ini. Namun karena mendadak otaknya ikut buntu, wanita itu akhirnya hanya bisa menatap kosong dinding di sampingnya sambil menggigit bibir bawah dengan kuat. Kaki sudah gemetar seolah jeli lebih kuat dari dirinya yang ingin sekali roboh hanya karena tatapan Abiasa. Belum lagi debar yang menggila menciptakan sesak di balik dada. Tidak, debaran yang ia rasakan kali ini terlalu salah. Dia memiliki Daria. Ingat Daria Mima. Ya ampun, apa yang salah dengan pikirannya saat ini. Jemima akan gila. Kamu yang nyetir. Abiasa kembali bersuara sebelum berbalik dan melangkah lebar. Tinggalkan Jemima yang langkahnya langsung surut ke belakang bersama napas lega. Akhirnya Abiasa berhenti menatapnya. Masih tersengal seolah tatapan Abiasa adalah binatang buas yang berusaha untuk menjeratnya. Jemima lalu membawa telapak tangan untuk menyentuh permukaan dada. Di sana jantungnya masih berdebar dengan cara yang tak biasa.